laki-laki itu kan minum kopi itu menjadi satu kebutuhan gitu loh, kayaknya waktu itu. Nah, saya ngerasain sendiri kalau udah ada kopi juga limpungan itu rasanya itu. Jadi karena itu kebutuhan yang harus dikonsumsi setiap hari, maka di tahun itu saya berpikir gitu, kira-kira tanah saya yang cocok ini kopi kayaknya gitu di tahun 1997 itu. Nggak tahu entah dari mana sumber informasi, kopi ini sudah mulai dikenal. Di pinggir dikenal orang ada kopi enak di Prangat gitu. Saya sendiri tidak merasa bahwa kopi saya itu enak karena setiap hari itu yang saya minum kan. Ternyata orang-orang yang bercerita. Nah, dikaitkan dengan luwak di 2012 tuh, itu kan lagi booming juga. Waduh, 2012 tentang luwak. Akhirnya tambah semangat saya. Ternyata luwak itu mampu menembus harga 1.200.000 waktu itu di 2012. Di 2020, itu 3 tahun yang lalu, ada acara Bupati ke sini untuk ke kebun pembukaan lahan kebun karet miliknya Tanah Kas Desa. Nah, acaranya banjir, kemudian dibuatlah acara di rumah, digeser acara di kebun itu digeser di rumah. Disuguhilah kopi luwak itu. Kopi luwak yang dari tempat kami sendiri nih, gitu. Terkaget Pak Bupati. Sekalian berikan respon, ini kopinya enak. Kenapa enggak dikembangkan secara luas? Nah, gimana caranya? Tolong buat kelompok. Bisa jadi ini kopi Bapak nanti menjadi ikonnya Kopi Kaltim. Karena Bapak menguasai dari cerita saya itu, Bapak menguasai dan Bapak bergelut sama kopi tidak setahun 2 tahun dari tahun 97 ke 2020. Jadi bukan sesuatu yang instan kata Bapak tuh. Udahlah kalau itu bentuk aja kelompok, sekalian aja nanti dikasih kampung kopi luwak aja gitu. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati itu janjinya terpenuhi, difasilitasi, dikenalkan oleh pemerintah desa, dikenalkan juga sama dari pihak kecamatan, kemudian dikenalkan juga dengan Pertamina Hulu Kalimantan Timur, walaupun di luar ring karena potensi yang dia baca. Sekali lagi tadi itu potensi yang dibaca oleh Pertamina ini sangat mendukung. Kemudian nilai jualnya juga bagus kopi ini. Kemudian komunitas-komunitas kopi ini berjamur di mana-mana, maka cocoklah kalau ini satu ini kita dukung gitu. Alhamdulillah 1 tahun kemudian kami berusaha memberikan fasilitas ke anggota itu berupa bibit kopi yang kami tanamkan sendiri, jumlahnya 30.000 pohon untuk 34 anggota kelompok tani. Kemudian dari pemerintah memberikan support jalan produksi ini sepanjang 2 kilo. Kemudian kami difasilitasi embung karena memang kebutuhan harus ada air tatkala musim kemarau, ketakut nanti erat kaitannya tanaman ini harus berdampingan dengan air. Terkait dengan jenis kopi yang kami tanam di Kaltim ini ya, khususnya di Kutai Kartanegara ini jenis kopinya ada jenis kopi Liberica. Nah, jenis kopi Liberica itu memang cocok untuk di dataran-dataran rendah, tanah-tanah gambut, khususnya seperti kayak Kalimantan gitu kan. Nanti sebagian juga di daerah-daerah lain yang memiliki dataran MDPL-nya itu antara 0 sampai di 500. Dari kopi luwak ini sendiri, nilai ekonominya sangat menunjang untuk meningkatkan perekonomian warga Desa Prangat Baru.
Ya alhamdulillah dengan bandrol saat ini kan dibanderol Pak Ketua per kilonya 4.250.000 ya. Nah kopi kita juga kopi yang sangat langka, kopi Liberica. Nilai ekonomisnya segitu, yang mana memang di Indonesia cuma ada 3 titik gitu ya kopi Liberica. Jadi besar harapan saya ke depannya kampung kopi luwak ini jadi eduwisata. Kopi kita ini sudah sampai di video, jadi untuk tanda-tanda manual nih kita gigit ternyata belum. Sebagian besar nih belakangan saya juga banyak dikunjungi oleh para tamu ya terkait dengan kopi luwak nih. Pertama dari rasanya itu. Mereka mengatakan bahwa rasa kopi yang ada di Kalimantan ini cukup luar biasa gitu. Jadi kira-kira dari mana orang banyak bertanya. Pertama itu tentang kondisi tanah. Jadi kondisi tanah itu benar-benar memang kondisi tanah yang bagus ya. Kemudian unsur haranya juga memang sudah diingini sama kopi. Kemudian kedua dari perawatan. Perawatan ini harus maksimal. Kopi itu pohon buah, tatkala ditanam di mana-mana saja bisa tumbuh dan mengeluarkan buah. Tetapi tatkala berbicara nutrisi di dalam kopi itu tidak sama gitu. Maka ada perawatan yang bagus, kemudian sistem ketegakan ini atau pelindungnya juga memang kita atur sedemikian rupa supaya matahari itu nyampe ke pohon kopi itu maksimal gitu. Ya. Paling lama tuh 10 itu batas-batas kita bisa cupping. Kalian tunggu 1 menit atau 2 menit. Terus gini kita cuma aroma, pas sudah dapat aromanya baru kita tes. Dari itu kita dinikan, silahkan minum air, lanjut lagi. Ternyata orang yang datang itu memberikan harga ke kami sangat fantastis, itu luar biasa. Satu cangkir kopi itu kalau dinikmati di samping dampaknya sangat positif ke tubuh, ternyata dampak ekonominya sangat luar biasa itu nah. Bayangkan saja kalau satu cangkir itu 20.000 saja, kalikan 1 kilo itu kalau 100 gramnya itu berpotensi 10 sampai 15 gelas. Berarti itu potensinya kalau 1 gelasnya itu 20.000 kali 15 sudah 3 juta sendiri ya itu ya. Kalau 1 kilo, kalau 100 gramnya kan 300.000. Coba tuh. Nah, berapa nanti masyarakat di sini hidupnya akan sejahtera dari dampak kopi yang ditanam di sini itu gitu. Kemudian alhamdulillah akhirnya dari cerita, dari pengalaman, kemudian masyarakat yang datang banyak ke sini menikmati kopi itu, akhirnya dikembangkanlah sebuah kelompok tadi itu Mas, yang nantinya kopi ini menjadi brandnya Kopi Kaltim gitu di Kampung Kopi Luwak nih. Jadi ya akan menjadi kesejahteraan tersendirilah bagi masyarakat Perangkat Baru, Desa Perangkat Baru ini khususnya wilayah Kecamatan Marangkayu dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan support Bupati itu nanti Kampung Kopi Luwak ini dijadikan connect dengan IKN supaya nanti tamu-tamu negara maupun tamu-tamu secara nasional bercerita kopi itu tidak diceritakan ke daerah lain, tetapi bercerita kopi bagaimana menggali potensi daerahnya sendiri terkait dengan kopi. Tentu Kampung Kopi Luwak lah itu yang menjadi sasarannya.